Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas DC pinjol semakin gila mengaku dari OJK. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Simak saja. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Nasabah akhir-akhir ini banyak sekali diteror dengan berbagai cara dan intimidasi ya. Intimidasi dengan cara-cara pengancaman, cara-cara mempermalukan, bahkan cara-cara terkonyol sekalipun tetap disuguhkan oleh para DC pinjol ini. Mereka tidak ada urat malu kalau menurut saya. Di video-video terdahulu sering saya kupas tentang permasalahan seperti ini. Dan ini terjadi lagi. Terjadi dan terjadi lagi. Gitulah, terbalik. Parah kan? Jadi si DC pinjol ini mungkin sudah terlalu stres, teramat stres, stresnya udah bener-bener nyampe di ubun-ubun, akhirnya meledak. Dan dia ngaku-ngaku dari OJK. Ya, nanti kalian bisa mempelajari bagaimana sih sebenarnya antara email yang asli dari OJK dengan email yang abal-abal, yang bukan dari OJK. Antara email yang resmi dari situsnya OJK dan email yang dibuat-buat oleh para orang-orang iseng seperti DC-DC pinjol ini ya. Mereka, keisengan mereka sebenarnya itu bisa berbahaya. Kalau misalnya OJK turun tangan dan melakukan pengejaran secara hukum, ini bahaya sekali. Ini bahaya, ini bisa kena jerat hukum karena sudah mengaku-ngaku dari satu lembaga. Padahal lembaga tersebut tidak melakukan hal-hal semacam ini. Ya, nanti saya akan tampilkan seperti biasa di sebelah saya bagaimana sih tampilan kekonyolan dari DC pinjol ini. Tapi sebelumnya, teman-teman, seperti biasa, bantu saya agar saya tetap membersamai kalian semua, agar saya tetap ada memberikan motivasi dan support buat kalian semua, yaitu dengan cara diklik subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya, teman-teman semua mendapatkan notifikasi langsung di handphone Anda saat itu juga, seketika itu juga. Jadi kalian tidak akan pernah ketinggalan video-video saya. Dan bagi yang merasa bahwa video saya ini sangat bermanfaat, memberikan motivasi buat kalian, mengubah jalan pikiran kalian atas video-video saya ini, silahkan kalian bantu share video ini agar sampai kepada rekan kalian, kepada saudara kalian yang saat ini sedang bermasalah dalam gagal bayar pinjaman online. Semoga ini akan menjadikan pahala jariah buat kalian semua. Nah, kita kembali ya ke topik bahwa DC pinjol ngaku-ngaku dari OJK. Ini udah stres. Ini akan saya tampilkan. Ini saya tampilkan ya, teman-teman semua. Judulnya di sini blokir data. Otoritas Jasa Keuangan. Ya, dia bikin seolah-olah ini adalah benar-benar dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK Financial Service Authority 1@gmail.com. Di sini ditutup ya untuk alamat emailnya untuk privasi. Tanggal 20 Juni 2022 pukul 12.45. Saya bacakan. Selamat siang. Kami menginformasikan data Anda di sini mengalami keterlambatan pembayaran. Tagihan Anda sudah melewati batas ketentuan perjanjian pinjaman. Segera lunaskan tagihan Anda kepada aplikasi pemberi pinjaman tersebut. Hindari data Anda masuk ke dalam laporan sistem layanan keuangan atau SLIK OJK. Terima kasih. Jadi ini seolah-olah ingin bahwa si nasabah ini menganggap bahwa ini adalah dari OJK. Dia langsung bikinnya OJK Financial Service Authority 1, padahal belakangnya Gmail. Nih, nasabah ya, semuanya dimanapun berada yang menonton video saya ini, saya kasih tahu dan saya jelaskan bahwa sekelas OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang dibentuk oleh negara, sangat tidak mungkin menggunakan email gratisan alias Gmail. Sangat tidak mungkin. Dan ini adalah salah satu bentuk yang bisa kalian pelajari dan kalian tangkap bahwa ini adalah bentuk-bentuk pendustaan, bentuk-bentuk kebohongan yang mereka ciptakan agar Anda nasabah yang membacanya langsung ngeri. Karena awal mulanya langsung Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada tulisannya lagi,
Financial Service Authority, lalu alamat Gmailnya biar agak sedikit menakutkan. Tertulislah di situ OJK Financial Service Authority 1, tapi sayangnya @gmail.com. Gmail umum gratisan. Masya Allah, kadang-kadang ya mereka itu kalau mau melakukan kebohongan-kebohongan diciptakan seperti itu, harusnya mereka malu. Kenapa malunya? Malu karena kebohongan ini pasti bukan dikirimkan ke satu orang nasabah. Ini pasti dikirimkan berjamaah ke beberapa nasabah, bukan hanya satu, bukan hanya 100, ribuan, bahkan bisa belasan ribu, bisa ratusan ribu mereka kirimkan. Dan ini sangat memalukan. Dan OJK sebenarnya harusnya turun tangan. Ini saya nanti akan tag ya ke OJK. Biar OJK juga mengetahui bahwa telah terjadi hal seperti ini, mengaku-ngaku dari lembaga mereka, mengaku-ngaku dari lembaga otoritas jasa keuangan, mengaku dari lembaga OJK. Dan sangat tidak mungkin OJK melakukan hal-hal seperti ini sampai mengingatkan nasabah. Sampai mengingatkan seolah-olah untuk nasabah melakukan pembayaran. Ini sama aja dengan cara menagih. Menagih tapi inginnya menakut-nakuti bahwa datanya akan dimasukkan slip OJK lah. Bahwa data Anda nanti akan bermasalah lah. Nggak mungkin. Sekelas OJK, nih ya, ini fakta. Dan ini logika yang harus Anda mainkan. Sangat tidak mungkin sekelas OJK ngimelin semua nasabah yang menunggak. Mereka masih banyak pekerjaan, mereka masih banyak PR yang harus dikerjakan. Pekerjaan mereka numpuk, pekerjaan negara numpuk, bukan hanya ngurusin. Nggak mungkin sekali. Sekarang nasabah salah satu fintech aja, misalnya nasabah fintech yang legal, kalian lihat deh, unduhan di Play Store-nya sampai jutaan. Coba, andaikan separuh saja yang nunggak. Satu aplikasi pinjol, misalnya ngasih data, 500.000 data ke OJK. Buat OJK supaya nagih-nagih, emang lu pikir OJK tukang tagih? Emang lu pikir OJK itu DC pinjol yang bisa disuruh-suruh nagih seperti itu? Nggak ada kerjaan. Makanya saya mau teman-teman semua menggunakan logika kalian, logika berpikir kalian. Kalau sudah mendapati apapun bentuknya email, kalau Anda sudah mendapati email, mau dari aplikasi apa kek, terserah ya, aplikasi manapun, kalau di belakangnya, misalnya nama aplikasi ya, ada modal @gmail.com, berarti itu bukan dari aplikasinya. Kalau misalnya yang benar itu ya, misalnya ini ya, csjulo.co.id. Nah, itu udah pasti ya, dari customer service si Julo tersebut, .co.id. Tapi kalau seperti ini, @OJK Financial Service Authority 1 @gmail.com, itu udah pasti. Itu bohong, seperti itu. Kalian harus mulai terbuka ya. Saya mau buat video ini buat kalian itu, biar kalian tuh lebih pinter lagi, biar kalian itu satu step lebih pinter lagi, lebih canggih lagi pemikirannya, lebih terbuka lagi, lebih cerdas yang saya mau. Jadi kalian tidak mudah untuk ditakut-takuti dengan hal-hal cara-cara murahan seperti ini. Jadi si DC Pinjol ini menganggap bahwa yang membacanya itu adalah bocah sekolah dasar yang baru kemarin sore baru lulus, atau bocah-bocah yang bisa dikibulin kayak gini ya, murahan. Saya bilang ya murahan banget. Dan mereka nggak berpikir dampaknya. Justru dengan cara-cara seperti ini, nasabah mulai berpikir, ya udahlah kalau kayak gitu, nggak usah dibayar sekalian, repot. Ini akan terjadi. Gelombang gagal bayar itu akan terjadi ketika kalian para DC salah dalam melakukan penagihan. Padahal penagihan-penagihan dengan cara-cara yang elok itu sebenarnya bisa menimbulkan efek yang bagus ya. Bisa memberikan efek yang baik untuk target mereka juga bisa masuk dan nasabah juga berkenan. Tapi dengan cara-cara seperti ini nasabah merasa diancam, nasabah juga merasa dibodoh-bodohi ya. Jadi yang terjadi adalah males. Ya udah nggak usah bayar sekalian, gagal bayar sekalian. Dan saya bilang nasabah yang benar-benar mendapatkan hal seperti ini sudah gagal bayar saja. Gagal bayar saja nggak akan bermasalah kok. Biarkan saja. Biarkan mereka nanti kelimpungan sendiri. Nanti akhir bulan mereka juga stres sendiri, gila sendiri. Karena ini udah gila. Saya sebut sih ini udah gila ya. Jadi mereka benar-benar merasa bahwa tidak ada yang tahu kebohongan mereka. Padahal jelas-jelas kebohongan mereka itu ketahuan. Kalau misalnya mau modal dikit nih, mau modal dikit, buka dong emailnya. Jangan pakai Gmail, jangan pakai gratisan. Yang benar dong. Ya, kalau seperti ini kan kelihatan banget. Kelihatan alangkah bodohnya gitu ya. Oke teman-teman semua, dimanapun berada yang masih tetap setia menonton video saya ini, saya berharap video-video saya kalian tonton jangan separuh-separuh ya. Kalian tontonnya dari awal, pertengahan, sampai akhir. Karena dari video-video saya itu berkesinambungan dan saling berkaitan. Antara di awal, di pertengahan, sampai di akhir itu saling nyambung. Jadi kalau kalian menonton video saya separuh-separuh, itu pasti akan kehilangan. Nanti kalian akan nggak ngerti
ya lebih baik luangkan waktu kalau memang mau menonton sekalian dari awal sampai akhir, dari awal pertengahan sampai akhir, karena itu nanti akan memberikan informasi yang baik, tidak ada yang terputus, tidak ada yang terjeda, jadi dari awal, dari A sampai Z itu nyambung semua. Ya, karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mampir di kolom-kolom komentar, baik itu di Facebook, baik itu di YouTube, yang saya pikir masih belum nyambung, masih belum mereka menonton video saya dengan utuh. Saya berharap kalian bisa mengerti, dan saya membuat video ini pun murni ingin membuat kalian lebih cerdas lagi, ingin membuat mental kalian lebih naik lagi, ingin ngebooster mental Anda yang tadinya jatuh terpuruk, sekarang bisa naik kembali. Karena saya miris dengan kejadian-kejadian banyak, semakin hari semakin gila. Polisi sudah menangkap puluhan orang, polisi sudah meringkus beberapa pinjol ilegal, tapi sekarang ilegal makin brutal cara menagihnya. Mereka makin menjadi-jadi, tidak ada rasa takutnya. Coba kalian lihat deh di forum-forum diskusi. Ya, kebetulan saya mengelola sebuah grup Facebook, yaitu saya cerita sedikit, Facebook Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, yang mana itu isinya wadah tempat dari teman-teman kita yang gagal bayar pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Mereka di situ satu sama lain saling sharing, saling informasi, saling kuat menguatkan. Mereka saling bertanya tentang masalah aplikasi yang mereka hadapi, tentang masalah gagal bayar yang setengah mereka alami. Mereka saling berdiskusi, dan perlu diingat, ini saya deklarasikan adalah satu-satunya grup Facebook tentang pinjaman online, tentang gagal bayar, satu-satunya di Indonesia yang di dalamnya tidak ada spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada yang namanya joki-joki pinjol atau yang menawarkan pinjaman online. Alhamdulillah. Jadi teman-teman di sini bisa concern, bisa benar-benar fokus untuk bercerita tanpa merasa ada yang ngepoin, tanpa merasa terganggu dengan seliweran. Biasanya kan di kolom komentar itu di beberapa forum diskusi Facebook itu ada ya spam pinjol ya, menawarkan pinjol. Padahal kalian lagi bertanya sesuatu tapi diganggu oleh spam pinjol. Insya Allah di sini tidak ada. Kalian yang mau gabung silahkan. Link atau tautannya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa klik di sana. Tapi ingat, kalian wajib menjawab seluruh pertanyaan yang admin ajukan sebelum kalian masuk. Pasti kalian bisa lolos, bisa masuk. Tapi kalau kalian tidak menjawab, mohon maaf, admin tidak akan meloloskan. Karena itu adalah sebagai bentuk verifikasi dan sebagai bentuk tata tertib untuk masuk pertama kalinya sebagai member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman semua, sekali lagi saya mengingatkan ke kalian, khususnya nasabah yang baru sekali gagal bayar, yang baru mengalami tidak membayar angsuran pinjol pasti. Bertubi-tubi kalian alami ya, mulai dari kalian diserang di WA, mulai kalian di SMS, di telepon, terus-menerus secara berkala, tidak ada henti-hentinya. Ketika kalian bangun pagi, sudah mulai ngelihat ada WA, ada SMS. Ketika kalian mulai mau aktivitas, berangkat kerja, berangkat berdagang, kalian ngelihat lagi, ada lagi. Belum telepon-telepon yang tidak diinginkan. Semuanya sebenarnya bisa diantisipasi dengan cara-cara yang sudah saya ajarkan dalam video-video sebelumnya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih bingung sekalian untuk mengatasi hal seperti ini, simpel saja. Untuk telepon, kalian bisa pasang aplikasi Truecaller. Untuk lain-lainnya, mungkin kalian bisa melakukan hal-hal seperti mereset HP ke pabrikan awal, lalu mencabut email ya, email yang waktu didaftarkan jangan lagi masuk ke HP tersebut. Lalu kalau kalian nggak mau pusing ya tinggal ganti aja kartu, dan kalian siapkan diri untuk mengkondusifkan seluruh kontak di HP Anda. Kontak-kontak yang ada di HP Anda kasih tahu bahwa data Anda sedang dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pinjaman online mengatasnamakan Anda. Anda beritakan seperti itu ke beberapa teman, baik di seluruh kontak WA ataupun di media sosial kalian. Insya Allah itu akan bermanfaat ya dalam situasi gagal bayar seperti ini. Dan saya mengingatkan ke kalian semua, jangan kalian sama gilanya dengan para DC pinjol ini. Saya mau kalian situasi gagal bayar seperti ini adalah alami. Kalian mengalami situasi gagal seperti ini, gagal bayar adalah gagal bayar yang benar-benar karena kalian tidak mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran kalian karena kebutuhan yang mendesak. Misalnya, kalau kalian tetap melakukan pembayaran, kalian akan kelaparan. Kalau kalian tetap akan melakukan pembayaran, kalian tidak akan terpenuhi beberapa kebutuhan hidup yang memang setiap bulannya harus kalian penuhi. Jangan sampai gagal bayar ini adalah menjadi sesuatu gaya hidup. Misalnya kalian tadinya tidak mau nyemplung nih dengan pinjaman online ini, lalu kalian coba-coba, saya pengen beli HP baru, gue pengen beli nih HP terbaru nih, keren nih, ya udah gue jebol aja pinjaman online.
Lalu dengan jumawanya Anda bilang, udah nggak akan gue bayar lah, gitu kan, sekalian gue juga mau nguji nih sampai seberapa hebat gitu kan pinjol itu untuk menagih saya. Jangan seperti itu kawan-kawan, jangan. Kalian jangan melakukan aksi seperti itu sama seperti nanti sama gilanya gitu kan dengan DC pinjol. Ya, saya mau kalau memang kalian gagal bayar, situasi yang benar-benar mendesak dan tidak sanggup kalian bayarkan lagi karena memang kalian tidak sengaja melakukan hal ini. Kalian sudah benar masuk dalam gali lubang tutup lubang, tidak selesai-selesai. Kalian sudah benar-benar stres mau bayar dari mana lagi, sementara besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, itu yang mungkin masih disebut dengan normal-normal saja. Ketika kalian gagal bayar masih masuk batas toleransi. Tapi seperti tadi saya bilang, yang gaya-gayaan ingin memiliki barang-barang mewah, barang-barang lux, tapi Anda mengambil beberapa dananya dari pinjaman online dan sengaja Anda gagal bayarkan. Itu yang sangat saya tidak suka dan saya memang tidak menyarankan seperti itu. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, terima kasih untuk para subscriber, para penonton setia saya, dimanapun berada yang sampai dengan detik ini tetap menanti-nantikan video-video saya terbaru. Semoga kalian Allah berikan kesehatan, semoga Allah mudahkan segala macam bentuk usaha dan kegiatan kalian. Allah akan buat berhasil segala bentuk aktivitas kalian. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengingatkan kepada kalian semua untuk istiqomah meninggalkan riba pinjol. Riba pinjol atau pinjaman online tidak akan pernah mendatangkan manfaat. Yang ada adalah mudarat, yang ada adalah kesengsaraan yang akan kalian hadapi. Siang kalian merasa akan selalu terhina karena kalian diteror terus-menerus oleh pinjol, karena kalian diteror melalui kontak darurat, di luar kontak darurat. Malam harinya kalian stres, kalian gak bisa tidur, kalian benar-benar terganggu pikiran kalian. Besok jatuh tempo pinjol ini, besok lusanya jatuh tempo pinjol ini, minggu depan jatuh tempo pinjol ini. Kalian gak bisa tidur. Bagaimana mungkin kalian bisa tidur sementara beban kalian untuk melakukan pembayaran, belum lagi teror-teror yang akan tercipta, yang sudah Anda pikirkan sedemikian rupa, itu yang akan menjadi bumerang buat kalian. Kalian akan stres dengan sendirinya. Untuk itu segera tinggalkan riba pinjol. Hidup tanpa riba itu akan lebih enak. Hidup tanpa pinjol seperti zaman dulu, tidak ada perpinjolan, damai-damai saja hidup ini. Tidak pernah terusik, tidak pernah dipermalukan seperti ini. Oke teman-teman semua, saya pamit undur. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!